Baik, setelah kita mempelajari fungsi penawaran, selanjutnya kita masuk pada penerapan fungsi linear lainnya ya, yaitu adalah keseimbangan pasar. Jadi, ada syarat keseimbangan pasar ini akan terwujud. Yang pertama, yaitu jika jumlah produk yang diminta itu sama dengan jumlah produk yang ditawarkan ya, yang dilambangkan dengan KD sama dengan QS. Syarat yang kedua yaitu jika harga yang diminta itu sama dengan harga yang ditawarkan, Anda bisa tulis di sini PD sama dengan QS. Kemudian keadaan ini atau keseimbangan pasar ini bisa kita lihat pada grafik. Jika fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu ya kita gambarkan pada grafik, nanti akan ada titik temu atau titik potong. Nah, titik temu atau titik potong inilah yang dinamakan dengan keseimbangan pasar atau titik equilibrium ya. Atau bisa juga titik ini kita katakan keadaan di mana jumlah produk yang diminta itu sama dengan jumlah produk yang ditawarkan, atau harga yang diminta itu sama dengan harga produk yang ditawarkan. Oke, berikut bisa kita lihat pada kurva keseimbangan pasar ya. Ini Anda sudah ketahui ini bahwa ini adalah persamaan atau fungsi daripada permintaan ya. Ini adalah dimana gradiennya dia negatif, jadi garisnya dia menurun ke bawah ya. Kemudian ini adalah fungsi penawaran ya, yang dilambangkan dengan QS, permintaan dilambangkan dengan QD. Nah, titik temu atau titik potong inilah yang dinamakan keseimbangan pasar atau dilambangkan dengan E. Ini adalah equilibrium ya. Ketika titiknya di sini ya, kalau kita tarik ke sini, ini nanti adalah jumlah keseimbangannya atau jumlah produk keseimbangannya, keseimbangan pasar. Kemudian ini adalah harga keseimbangan pasar. Untuk keterangannya Anda bisa lihat di sini ya. Kemudian seperti yang Ibu bilang yang lalu, nanti akan ada kondisi di mana keseimbangan pasar ini tidak bermakna. Manakala ketika titik potongnya fungsi permintaan dan penawaran ini bertemu di kuadran yang bukan kuadran positif atau bukan kuadran satu. Apabila titik potongnya ini bertemu di kuadran kedua atau kuadran ketiga atau kuadran keempat ya. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal ya, biar Anda tidak bingung. Contoh soalnya adalah fungsi permintaan ditunjukkan oleh persamaan ya, QD sama dengan 10 min 5P. Kemudian untuk fungsi penawarannya adalah min 4 plus 9P. Ditanyakan berapakah jumlah harga dan keseimbangan yang tercipta di pasar, atau berapa harga dan jumlah keseimbangan pasarnya. Kemudian yang kedua adalah tunjukkan secara geometri atau tidak gambar grafik atau kurva keseimbangan pasarnya ya. Oke, penyelesaian ya. Karena yang syarat untuk keseimbangan pasar ya, yaitu adalah QD sama dengan PS atau PD sama dengan PS. Karena ini yang diketahui adalah QD dan QS, tinggal kita substitusi saja QD-nya ya. QD-nya adalah 10 min 5P dan QS-nya adalah min 4 plus 9P ya. Kemudian ya ini seharusnya min 5P kurang 9P ya, yang ini jadinya hasilnya adalah min 14P sama dengan min 14 min 4 kurang 10 ya, karena 10 positif sini pindah di sini nanti jadi min 10, jadi hasilnya min 14. Kemudian P sama dengan 1 karena min 14 dibagi min 14 sama dengan 1. Jadi 1 ini adalah harga keseimbangannya ya. Jadi dilambangkan sebagai PE. Kemudian untuk mencari jumlah keseimbangannya tinggal kita substitusi saja. Ketika P-nya diketahui, tinggal kita substitusi saja. Apakah kita pilih QD dan QS. Di sini yang diambil adalah QD-nya untuk mencari Q-nya ya, yaitu 10 min 5P. Jadi Q-nya adalah 5 karena P-nya 1
ya, disubstitusi jadi 10 kurang 5 sama dengan 5. Jadi untuk jumlah keseimbangannya di sini adalah 5 ya. Jadi harga dan jumlah keseimbangan pasarnya adalah ketika dia berada di titik 5,1. 5 ini adalah jumlah keseimbangannya dan 1 ini adalah harga keseimbangannya. Sampai di sini paham? Jika ada yang tidak dipahami, ditanyakan ya. Selanjutnya kita masuk pada grafik ya. Untuk grafik, kemarin Ibu sudah mengajarkan kalian ya bagaimana cara membuat grafik ya. Yang pertama yaitu adalah Anda sudah menemukan persamaan atau fungsi daripada fungsi permintaan, yaitu adalah 10 min 5 PS. Untuk menentukan grafiknya, Anda tinggal menentukan titik potongnya ya. Ketika Anda mencari titik potong di sumbu Q, maka P harus 0. Ketika Anda mencari titik potong di sumbu P, maka Q harus 0. Sehingga nanti dia posisinya seperti ini, dia garisnya begini. Anda bisa buktikan ya. Kemudian begitu juga untuk fungsi penawarannya ya. Nah, di titik ini ya, garis dari atau fungsi permintaan dan fungsi penawaran ini pada grafik, di titik ini atau titik temunya ini atau titik potongnya ini dinamakan keseimbangan pasarnya ya, dimana untuk jumlah keseimbangannya itu dia berada di 5 dan harga keseimbangannya itu dia berada di 1. Sampai di sini paham ya? Oke, sekarang kita lanjut pada latihan soal. Di sini ada latihan soal ya. 1 2 3, Anda coba kerjakan di rumah. Jika ada yang tidak dipahami, segera ditanyakan ke Ibu ya.